Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Dan memang akhir-akhir ini kita lihat suasana politik mulai menghangat. Partai-partai sedang berjumpa, bertemu satu sama lain untuk berusaha membentuk koalisi. Koalisi terutama dalam hal pencapresan. Sehingga kemudian bisa mencalonkan bersama tentu saja untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden bersama pula. Tapi sebelum kita melangkah jauh tentang bagaimana koalisi yang akan terbentuk, mari kita tengok dulu apa yang dimaksud dengan koalisi supaya jelas. Apa bedanya dengan kerjasama? Karena ada partai juga tidak mau menggunakan istilah koalisi, tapi menggunakan istilah kerjasama. Tetapi mari kita lihat. Nah, koalisi ini berasal dari kata bahasa Inggris coalition. Ya, co itu berarti bersama-sama. Coalition itu bekerja bersama, berkumpul bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam berkumpul bersama ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Karena itu koalisi dalam konteks politik itu adalah kerjasama dari dua atau lebih partai untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dalam sistem parlementer, itu biasanya yang mengemuka adalah koalisi dalam rangka pemilu legislatif. Karena kemudian hasil pemilu legislatif itu menentukan siapa menjadi Perdana Menteri. Atau koalisi mana yang bisa kemudian mengantarkan salah satu dari tokohnya menjadi Perdana Menteri. Kalau kita melihat misalnya di negara tetangga kita yang dengan sistem parlementer, maka koalisi yang terbentuk adalah koalisi di antara partai-partai untuk memenangkan pemilihan umum legislatif. Sebelumnya malah di Malaysia ada juga koalisi yang namanya Barisan Nasional yang berkuasa begitu lama di Malaysia, yang kemudian dimotori oleh UMNO sebagai partai pribumi bersatu yang juga melahirkan berbagai macam Perdana Menteri, termasuk misalnya Mahathir Mohamad dan sebagainya. Itu adalah koalisi dalam rangka pemilu legislatif yang ujungnya juga memang adalah menghasilkan Perdana Menteri. Kalau dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, yang kita dapati adalah koalisi dalam rangka pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, koalisi ini juga perlu karena adanya threshold pemilihan presiden, yaitu ini bahasa konstitusi. Di konstitusi sebenarnya tidak ada istilah koalisi, yang ada adalah partai politik atau gabungan partai politik berhak untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena ada threshold 20% itu, jadi partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi 20% atau suara 25% dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Kebanyakan dari partai-partai kita memang tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri. Kecuali kalau sekarang ini adalah PDIP bisa mencalonkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya tanpa berkoalisi dengan partai manapun. Yang lain harus berkoalisi, berdua atau bertiga. Tergantung dari partai mana dengan mana, apakah telah mencapai 20% atau tidak. Partai Demokrat misalnya kursinya adalah 9,3%. Suaranya adalah 7,7%. Nah, kalau kita menggunakan kursi, maka Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai 20%. Misalnya kalau Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Golkar, berdua cukup lewat 20%. Berdua dengan Gerindra pun bisa berdua lewat 20%. Tapi kalau mau dengan misalnya yang lain, kita harus bertiga. Misalnya kalau
Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS dan Nasdem, maka itu bisa bersama-sama karena melebihi 20% kursi. Atau juga Partai Demokrat, PKS dengan PKB misalnya juga bisa 20% lebih. Begitu juga misalnya koalisi yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan kemudian juga P3. Ini pun sudah bisa 20%, sehingga bisa istilahnya bisa berlayar mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya. Jadi memang ada kebutuhan untuk membentuk koalisi dalam pemilihan presiden. Nah, apakah koalisi ini bersifat permanen? Tentu saja tidak. Biasanya koalisi ini berlaku sepanjang pencalonan presiden dan pemerintahan yang terbentuk nantinya. Kalau koalisi itu memenangkan pemilu presiden 2024. Nah, apakah seterusnya bisa berkoalisi terus? Bisa. Sepanjang disepakati lagi koalisi pemilihan presiden berikutnya lagi. Jadi semuanya bersifat temporer, biasanya 5 tahun sekali, karena pemilihan presiden juga 5 tahun sekali. Kalau begitu, maka koalisi dalam rangka Pilpres ini juga menyangkut koalisi nantinya dalam pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2024 nanti. Itulah sebabnya koalisi yang terbentuk dalam yang akhir-akhir ini kita menjadi berita, bisa berbeda sama sekali dengan koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Kalau kita lihat, pemerintahan yang ada sekarang didukung oleh hampir semua partai, kecuali Demokrat dan PKS berada menjadi oposisi, di barisan oposisi. Nah, apakah koalisi terbentuk harus sama dengan yang koalisi sekarang ini? Tentu saja tidak. Karena koalisi dalam rangka pemilu 2024 itu bisa sama sekali tidak sama dengan apa yang terjadi dalam koalisi pemerintahan yang sekarang ini berlaku. Calonnya pasti berbeda. Oleh karena tentu saja Presiden Jokowi sudah 2 periode, tidak mungkin lagi jadi calon presiden. Maka akan ada calon presiden baru. Dan itu artinya bahkan koalisi yang terbentuk dalam rangka pemilu 2024 tidak akan sama dengan koalisi yang terbentuk dalam rangka pencalonan calon presiden Jokowi waktu itu. Dan kemudian pemerintahannya juga. Nah, memang akan ada semacam sedikit komplikasi dalam arti bahwa kalau ada lebih dari 3 poros koalisi, maka ada kemungkinan Pilpres tidak selesai dalam 1 putaran. Bisa terjadi 2 putaran. Karena syaratnya untuk menjadi presiden didukung oleh 50% plus 1 suara dalam pemilu presiden itu nantinya. Jadi kalau 3 calon dan belum ada yang dapat 50% suara atau 50% plus 1 suara, maka maju ke putaran kedua. Ingat waktu pemilu atau Pilpres 2004, ketika ada 5 calon presiden dan wakil presiden. Waktu itu Ibu Megawati sebagai incumbent berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi. Kemudian ada Pak Wiranto berpasangan dengan Pak Salahuddin Wahid. Ada kemudian Pak Hamzahas, wakil presiden incumbent pada waktu itu, berpasangan dengan Pak Agung Gumelar. Dan juga ada Pak Amin Rais berpasangan dengan Pak Siswono. Nah, Pak SBY kemudian juga waktu itu sebagai challenger berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Ketika digelar putaran pertama, Pilpres 2004, tidak ada satupun yang mendapatkan calon presiden. Maka kemudian yang terbanyak pertama dan yang terbanyak kedua maju ke putaran berikutnya. Pada waktu itu adalah Pak SBY bersama Pak JK, kemudian yang masuk final juga adalah Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Hasyim Muzadi. Nah, pada waktu ronde kedua inilah Pilpres yang babak kedua, Pak SBY memenangkan Pilpres
2004 saat itu. Nah, itu karena ada lebih dari 5 calon dan tidak ada yang mendapatkan 50% persatu suara pada babak pertama. Nah, untuk 2024 ini, kalau kita lihat, kalau ada 3 poros, ada kemungkinan bahwa tidak ada satupun calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan 50% plus 1. Maka kemudian akan ada putaran kedua Pilpres di 2024. Dan itu tidak masalah karena juga pernah terjadi di 2004 dan hasilnya baik-baik saja. Ketika ada satu calon presiden telah mendapatkan 50% plus 1, apakah di putaran pertama atau putaran kedua, maka terbentuklah pemerintahan baru di bawah presiden terpilih tersebut. Koalisi pendukung pada waktu kampanye Pilpres itu tentu saja otomatis masuk dalam koalisi pemerintahan, walaupun tidak terbatas hanya pada koalisi pendukung saja. Bisa saja setelahnya kemudian karena dianggap dibutuhkan oleh presiden untuk memperkuat kerjasama dan pemerintahan, maka bisa saja ada partai-partai lain yang di luar dari koalisi tersebut yang kemudian juga diajak menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, ini yang terjadi juga pada waktu zaman Pak SBY, baik tahun 2004 maupun tahun 2009. Nah, ke depan juga bisa terjadi, dan karena itu tidak ada masalah. Intinya bahwa memang koalisi dibutuhkan karena partai-partai juga perlu memenuhi syarat 20% threshold tersebut, sekaligus juga mencari figur yang dapat mempersatukan koalisi tersebut bersama platform yang dibangun bersama. Tentu saja koalisi itu juga dibentuk untuk memenangkan Pilpres. Karena itu tokoh yang dipilih tentu adalah tokoh yang punya kans untuk memenangkan Pilpres 2024 tersebut. Kalau tidak, untuk apa mencalonkan calon yang jelas-jelas tidak mungkin bisa menang? Nah, memang tidak gampang menyatukan pandangan platform 2-3 partai atau lebih. Apalagi kemudian juga tidak mudah pula mencari tokoh yang dianggap bisa mewakili kesamaan pandangan koalisi tersebut, sekaligus bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti. Itulah sebabnya kita lihat partai-partai sekarang sedang berkomunikasi, bertemu untuk menjajaki pembentukan koalisi tersebut. Kebanyakan sebenarnya koalisi-koalisi yang terbentuk dalam rangka Pilpres itu terjadinya di ujung, sesaat atau beberapa waktu sebelum penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU. Di ujung-ujung, saat-saat terakhir. Walaupun tentu saja bagi rakyat, juga bagi partai-partai, sebenarnya lebih baik kalau calon presiden itu sudah bisa ditentukan lebih awal ketimbang pada saat-saat terakhir sebelum penutupan itu, penutupan pendaftaran calon presiden itu. Sehingga rakyat bisa melihat, bagi partai bisa memberikan sosialisasi terhadap calon-calon tersebut dalam waktu yang cukup waktunya. Sebaliknya, rakyat pun bisa melihat, mengenali, dan bahkan mengkritisi calon-calon tersebut lebih awal. Tapi itu semua adalah proses yang sedang dilakukan oleh partai-partai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbentuk koalisi-koalisi partai yang segera bisa juga menentukan siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presidennya. Tapi tidak ada aturannya kapan dan berapa cepat, karena ini tergantung dari chemistry, kesamaan pandangan maupun juga trust dari masing-masing partai yang masing-masing memiliki kedaulatan dan masing-masing memiliki tradisi-tradisi di dalam partainya masing-masing. Berapa koalisi yang mungkin terjadi di Indonesia? Tampaknya paling banyak 4, karena 20% itu walaupun pada teoritisnya bisa 5, tapi itu
boleh kadang tidak mungkin. Jadi paling banyak 4, misalnya kalau PDIP jalan sendiri, lalu kemudian partai yang sudah ada terbentuk ini Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan P3. Kemudian kalau betul misalnya Gerindra bersama PKB, lalu kemudian Demokrat bisa bersama PKS dan Nasdem, maka bisa ada 4 calon presiden dan wakil presiden. Tapi minimum 2, itu jelas. Jadi antara 2 dan 4. 3 pun bagus sekali. Tentu saja bagi saya lebih dari 2 poros koalisi itu lebih sehat bagi politik bangsa kita untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, yang berlangsung terlalu lama. Kalau sejak awal hanya 2 calon presiden saja, 2 pasang calon presiden dan wakil presiden saja, maka polarisasi, apalagi kalau menggunakan politik identitas, sehingga kita terus-menerus dibentur-benturkan 1,5 tahun, 1 tahun sejak sebelum pemilihan umum atau pemilihan presiden dilakukan. Sebaliknya kalau sejak awal ada lebih dari 2, 3 misalnya poros koalisi calon presiden dan wakil presiden, maka kemungkinan terjadinya polarisasi sekian lama yang berlebihan, apalagi menggunakan politik identitas, akan lebih cair. Sehingga benturan-benturan itu bisa kita hindarkan. Memang bisa terjadi pemilihan presiden putaran kedua, tapi waktunya sangat singkat antara hasil pemilu presiden putaran pertama dan putaran kedua, paling lama 2 bulan. Sehingga tidak cukup waktu untuk mengembangkan politik identitas yang berlebihan dan ekstrim satu dengan yang lain. Itu yang kita harapkan. Tapi bagaimana kenyataannya? Kita lihat saja bagaimana selanjutnya. Apakah partai-partai ini bisa segera menyatukan pandangan dan mencapai kesepakatan tentang koalisi, baik platformnya maupun orang, tokoh yang akan dicalonkan. Sekian dulu perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua bisa sehat terus dan insya Allah menjadi pemilih pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.